9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya sehat selalu ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke anak-anak, masih ingat gak di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang apa? Tentang kata sifat. Iya, betul sekali. Nah, kata sifat itu apa ya? Kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menerangkan benda. Contohnya apa, ayo? Contohnya ada tinggi, ada pendek, ada panjang. Terus ada apa lagi? Ada cantik, ada mewah, dan lain sebagainya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang sinonim dan antonim. Selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya di sini ada 3 ya. Yang pertama, nanti setelah mendengarkan dan membaca cerita, kalian mampu menemukan minimal 5 kata sinonim dan antonim dengan tepat. Kemudian, kalian mampu mengubah kata dalam kalimat menggunakan kata sinonim dan antonim dengan benar setelah berdiskusi bersama. Dan yang ketiga, nanti setelah diskusi kalian dapat membuat kalimat baru dengan kata sinonim atau antonim yang telah kalian temukan dalam cerita dengan benar. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembahasan kita ice breaking sebentar ya. Nanti kalau Bu Guru bilang tepuk 1, kalian tepuk 1 kali dan bilang yes. Kalau Bu Guru bilang tepuk 2, kalian tepuk 2 kali dan bilang oke. Kalau Bu Guru bilang tepuk 3, kalian tepuk 3 kali dan bilang semangat. Kalau Bu Guru bilang tepuk 4, kalian tepuk 4 kali dan bilang konsentrasi. Kalau Bu Guru bilang tepuk 5, kalian tepuk 5 kali dan bilang siap belajar. Kita coba ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, pintar semuanya ya. Nah, anak-anak, di sini Bu Guru punya sebuah cerita. Nah, ceritanya itu Andi dan Febri diminta guru mereka untuk mencari buku di perpustakaan. Nah, mereka nantinya akan disuruh untuk mencari 5 kata dengan arti yang hampir sama, serta 5 kata yang artinya berlawanan. Nah, disitulah mereka menemukan sebuah buku yang menarik perhatiannya. Buku itu berjudul Petualangan Rusa di Hutan Rimba. Ceritanya, di sebuah hutan yang lebat dan rimbun, hiduplah seekor rusa bernama Rara.
Setiap malam, hutan terasa begitu sepi dan sunyi, hanya terdapat suara jangkrik dan angin yang berbisik pelan. Saat itulah Rara begitu sibuk untuk menata rumahnya menggunakan bunga agar terlihat indah dan cantik. Hawa dingin dari hembusan angin tidak menghentikan niatnya untuk menata rumahnya, namun ternyata bunga yang ia butuhkan kurang, sehingga besok ia harus pergi menuju padang rumput untuk mencari tambahan bunga. Pada pagi harinya, Rara bersiap menuju ke padang rumput yang luas untuk mencari bunga. Ia melewati tepian sungai yang sempit untuk menuju ke sana. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seekor gajah yang berbadan besar, kawanan semut kecil yang mencari makanan, serta ibu tupai yang memanjat ke atas pohon dan ketiga anaknya menunggu di bawah. Matahari mulai bersinar cerah dan terang, membuat Rara merasa panas, sehingga ia mempercepat langkahnya menuju ke padang rumput. Tiba-tiba, Rara mendengar suara langkah cepat di belakangnya, yang berasal dari harimau yang akan menangkapnya. Ia segera berlari dan masuk ke semak-semak untuk bersembunyi. Larian harimau itu sangat cepat, berbeda dengan kura-kura yang lambat, ucapnya. Nah, ketika harimau itu telah pergi, Rara keluar dan segera ke padang rumput untuk mencari bunga yang ia inginkan. Rara begitu senang ketika melihat banyak sekali bunga yang sedang bermekaran dengan wangi dan beragam. Segera ia ambil bunga-bunga harum itu dan pulang dengan langkah gembira. Nah, anak-anak, di sini Andi dan Febri bingung nih, di mana ya mereka bisa menemukan kata yang artinya hampir mirip dan juga kata yang artinya berlawanan dari bacaan tadi. Nah, maukah kalian membantu mereka untuk menemukannya? Yuk kita bantu yuk. Nah, pernahkah kalian mendengar atau membaca kata dengan arti yang serupa atau mirip dan juga kata yang artinya berlawanan? Nah, coba teks ini kalian baca dan kalian bantu mereka untuk menemukan kata yang artinya serupa dan juga kata yang artinya berlawanan ya. Apakah kalian sudah selesai membacanya? Apakah kalian sudah menemukan kata-kata tersebut? Sekarang siapkan alat tulismu dan kita akan mengerjakannya pada lembar kerja berikut ini. Sekarang perhatikan teks yang sama ya, tapi di sini Bu Guru kasih warna yang berbeda pada beberapa kata. Nah, untuk kata yang berwarna merah itu merupakan kata dengan arti yang hampir sama atau serupa. Sedangkan kata yang berwarna kuning itu merupakan kata dengan arti yang berlawanan. Nah, sekarang coba dicek apakah jawaban kalian sama dengan apa yang ada di teks ini atau tidak. Nah, anak-anak, apa yang sudah kalian tuliskan dalam tabel tadi itu merupakan contoh-contoh kata sinonim dan antonim. Nah, sekarang kita bahas nih, apa sih itu sinonim dan antonim? Nah, jadi sinonim itu merupakan persamaan kata atau kata yang memiliki makna yang sama atau sangat mirip. Jadi, dalam bahasa Indonesia ini terdapat banyak sekali kata dengan makna yang hampir sama. Nah, itu disebutnya dengan sinonim. Sinonim ini juga bisa disebut sebagai padanan kata ya. Nah, sedangkan kalau antonim itu merupakan kata yang memiliki makna berlawanan atau berkebalikan. Nah, antonim ini dikenal juga dengan sebutan lawan kata. Terus kenapa sih kita harus mempelajari materi ini? Nah, jadi dengan mempelajari materi tentang sinonim dan antonim ini, kita dapat memperkaya kosakata. Nah, hal ini akan sangat membantu kita ketika menulis maupun berbicara. Nah, misalnya ketika menulis karangan, kita dapat menggunakan kata lain untuk sesuatu. Misalnya untuk mengungkapkan tidak ada suara. Nah, kita bisa menggunakan kata sunyi, sepi, ataupun senyap.
tanpa mengubah artinya. Nah, kemudian untuk mengganti kata tidak cepat, nah kita bisa menuliskannya lambat atau lama. Nah, sehingga karangan yang kita buat nantinya akan jauh lebih bervariasi dengan kata yang berbeda-beda. Oke, sekarang untuk meningkatkan pemahaman kalian, coba kerjakan soal-soal berikut ini. Di sini ada 4 soal pilihan ganda. Nah, kalian cermati dan pilihlah pilihan A, B, C, atau D yang menurut kalian paling tepat. Oke, bagaimana hasilnya? Dari 4 soal kalian benar berapa? Bagi yang masih salah, besok belajar lagi ya. Oke anak-anak, di bagian ini kalian diminta untuk membuat kalimat dari kata sinonim dan antonim yang sudah tersedia di kolom ya. Nah, tadi kan di awal kalian sudah menemukan macam-macam kata sinonim dan antonim. Nah, pada bagian ini coba kalian buat kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Jadi dalam satu kalimat itu terdapat 2 kata baik sinonim maupun antonim. Coba ya dituliskan dalam kolom yang tersedia. Bagaimana kalimat yang kalian buat dari kata yang terdapat dalam kolom? Nah, di sini Bu Guru punya beberapa contoh kalimat yang dibuat dari kata sinonim dan antonim yang ada dalam kolom tersebut. Coba ya dibandingkan dengan kalimat yang kalian buat. Nah, sekarang untuk melihat seberapa paham kalian akan materi ini, nah kita mau main kuis. Yuk kita main kuis. Oke, gimana nih hasilnya? Dari kuis-kuis tadi benar berapa nih? Kalau ada yang masih salah, nggak apa-apa ya. Besok kita ulang lagi biar lebih paham, oke? Oke anak-anak, dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah semuanya sudah paham? Jika masih merasa bingung, kita ulang di pertemuan berikutnya ya. Baik anak-anak, jadi pada hari ini kita sudah belajar bahwa dalam bahasa Indonesia ini terdapat banyak sekali kata. Ada kata yang artinya hampir mirip yang disebut dengan sinonim. Ada juga kata dengan arti berlawanan yaitu antonim. Nah, dengan mempelajari sinonim dan antonim ini dapat memperkaya kosakata kita. Nah, kita bisa tahu, oh ternyata untuk mengungkapkan ini aku bisa menggunakan kata ini. Seperti itu. Kemudian ketika untuk membuat karangan atau kalimat, nah kalian bisa menggunakan kata yang sudah kita pelajari pada materi hari ini, sehingga karangan yang kalian buat itu bisa lebih bervariasi. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian untuk meningkatkan pemahaman kalian pada materi hari ini, Bu Guru kasih tugas ya. Tugasnya adalah membuat
karangan. Karangan yang temanya bebas. Kalian boleh ambil tema apa saja yang terdiri dari 2 paragraf. Nah, di dalam paragraf itu harus menyertakan kata sinonim dan antonim. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Oke, karena pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama ya. Yuk, sikap berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, banyak kurang lebihnya mohon maaf ya. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.